Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam pembahasan tentang algoritma dan pemrograman dengan menggunakan aplikasi Lazarus. Yang kita bahas adalah tentang algoritma, kemudian flowchart-nya, nanti terus penerapannya ke aplikasi Lazarus. Baik, kita masuk ke definisi algoritma dan flowchart. Jadi secara garis besar, algoritma merupakan tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah. Jadi intinya harus ada awal dan akhir proses. Kemudian flowchart itu merupakan diagram yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah. Jadi kaitan diagram untuk menggambarkan tadi algoritmanya. Nah, beberapa simbol yang digunakan oleh flowchart adalah yang pertama terminator, bentuknya seperti ini. Ya, semacam elip ini. Kegunaannya untuk memulai dan mengakhiri proses flowchart. Kemudian ada input output, ya, seperti ini. Berguna untuk menggambarkan inputan atau output hasil. Kemudian ada simbol proses, ya, gambarnya persegi panjang. Berguna untuk melakukan proses data inputan. Ya, kemudian contohnya adalah operasi perhitungan. Lalu ada percabangan seperti ini apa? Belah ketupat, ya. Berguna untuk kondisi percabangan atau pemilihan. Ya, dari beberapa pilihan itu kita bisa memilih salah satu. Nah, itu simbol yang kita gunakan adalah percabangan. Lalu ada konektor. Konektor ini ada dua. Yang pertama berbentuk lingkaran. Ini jika kita menggambarkan flowchart dalam satu halaman, kemudian tidak cukup, sampai bawah tidak cukup, maka bisa disambung di sampingnya pada halaman yang sama. Lalu untuk konektor yang kedua, simbolnya seperti ini. Hampir seperti panah ke bawah ini, ya. Ini konektor antar halaman yang berbeda. Jadi kalau kita sudah membuat flowchart satu halaman penuh, tidak cukup, diteruskan ke samping tidak cukup, maka bisa disambung ke halaman lain, halaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu perbedaannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh algoritma dan flowchart. Jadi intinya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, kita juga biasanya dihadapkan pada urutan-urutan kegiatan, ya. Tidak lain juga ketika kita membuat aplikasi itu butuh yang namanya algoritma. Butuh yang namanya algoritma. Contoh di sini adalah tentang algoritma untuk memulai sepeda motor matic, ya, untuk startup sepeda motor matic. Yang pertama ada tahap mulai, ya. Yang terakhir nanti ada selesai. Karena harus tahu selesainya, ujungnya itu ada di mana, ya kan. Setelah mulai, selanjutnya ada masukkan kontak atau kunci, ya. Kemudian putar ke kanan atau putar kontak ke kanan. Lalu lepas standar samping, ya. Lalu tarik rem sebelah kiri. Selanjutnya pencet tombol starter. Yang ketujuh, motor siap dijalankan. Terus yang kedelapan, selesai. Itu tahapan-tahapan yang biasa kita alami di kehidupan sehari-hari, ya, kita tuangkan di algoritma. Nah, flowchart-nya seperti apa? Flowchart-nya adalah ini simbol terminator mulai, di sini terminator selesai.
Nah, ini kita ibaratkan sebagai proses ya, proses memasukkan kontak. Maka simbolnya dengan persegi panjang. Proses putar kontak ke kanan, lalu lepas standar samping, lalu tarik rem sebelah kiri, selanjutnya pencet tombol starter ya, lalu motor siap jalan dan selesai. Itu contoh algoritma dan flowchart sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya setelah kita membuat flowchart ya, kita tahu, jadi intinya tahap flowchart itu tahapan urut-urutan lah ya, sangat mudah sebetulnya, tinggal kita mengurutkan tahapan-tahapan seperti itu. Nanti di kaitannya dengan aplikasi juga, sebelum membuat aplikasi itu perlu membuat tahapan-tahapannya. Seperti kaitannya contoh lain nanti mungkin ada bagaimana algoritma menghitung. Jadi nanti tahapannya ada mulai, kemudian kita tidak bisa langsung menghitung luas sama dengan setengah alas kali tinggi, tetapi kita perlu ada inputan alas, inputan tinggi, baru proses, kemudian cetak hasil luas ya. Yaitu tahapan-tahapannya. Jadi beberapa tahapan kadang memang tidak bisa kita balik ya, kadang beberapa tahapan tidak bisa kita balik, seperti halnya luas segitiga tadi. Setelah mulai kita hitung luas ya tidak mungkin, tidak ada inputannya ya. Jadi ada beberapa tahapan yang bisa kita balik, ada beberapa tahapan yang memang urutannya harus kita lalui ya. Seperti pada startup sepeda motor matic tadi, beberapa tahapan mungkin bisa kita balik ya. Misalkan ini dulu, setelah mulai lepas standar samping, itu kan tidak ada masalah ya. Baru kita masukkan kontak, putar kontak ke kanan, tarik rem, nah ini kan tidak ada masalah, artinya ini bisa kita balik. Berapa kasus kita sesuaikan ya. Kemudian nanti aplikasi yang mungkin bisa untuk mengimplementasikan algoritma dan flowchart yang kita buat. Dalam kesempatan ini kita menggunakan yang namanya aplikasi Lazarus ya. Jadi aplikasi Lazarus itu sumbernya dari pemrograman lama yang disebut Pascal ya. Ini sangat cocok untuk pemula-pemula kaitan pemrograman dasar. Nah, kita gunakan Lazarus. Untuk instalasinya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya, untuk instalasi Lazarus. Baik. Kemudian setelah flowchart kita coba membahas sedikit tentang jenis-jenis perintah dalam Lazarus. Di antaranya ada begin end, ini untuk mengawali dan mengakhiri program. Kemudian ada write, itu untuk mencetak baris perintah ya. Mencetak baris perintah tanpa pindah baris. Jadi setelah mencetak, misalkan ada cetakan baris kedua, nanti disambung, tidak ganti baris, tidak ditaruh di bawahnya tapi disambung. Lain halnya jika write len ada tambahan ln, ini adalah mencetak baris perintah, misalkan 2 cetakan, 2 kalimat, kita gunakan write len pada kalimat pertama, maka kalimat kedua akan dicetak di bawahnya. Ya, ada perbedaan dengan write. Kemudian ada read. Read juga sama, cuma bedanya untuk read ini adalah memberi nilai inputan. Kalau write tadi mencetak, kalau read itu menginputkan. Istilahnya menginput, ada penekanan dari tombol, ada inputan dari tombol. Dan kalau read itu setelah diinput, di enter, itu tidak ganti baris. Beda dengan read len tambahan ln, fungsinya sama, menginputkan dari keyboard, namun setelah itu pindah baris ya. Kemudian ada var, ini adalah mengenalkan variabel yang akan dipakai. Di variabel itu seperti lingkaran itu kan dibutuhkan ada variabel alas, ada variabel tinggi, ada variabel luas ya. Itu namanya variabel, komponen-komponen lah ya.
yang kita gunakan untuk perhitungan, untuk inputan, itu namanya variabel. Nanti juga akan diberikan contoh tentang jenis variabel, ada string ya yang digunakan layers, ada string. String itu berguna untuk mengenalkan atau untuk mewakili variabel kumpulan huruf. Kumpulan huruf itu bisa inputannya misalkan nama Anda, itu kan kumpulan huruf, lebih dari satu huruf. Kemudian NIM, nomor induk mahasiswa, itu kumpulan huruf dan angka. Artinya string itu bisa angka namun tidak bisa digunakan untuk perhitungan ya. Bisa berisi angka namun tidak bisa untuk perhitungan. Kemudian ada char. Char ini berguna untuk mengenalkan variabel huruf. Biasanya untuk perwakilan satu huruf ya. Misalkan nanti untuk inputan perintah pemilihan ada data lagi tidak, bisa dijawab Y atau T. Kalau Y itu mewakili ya, T itu tidak. Atau pria wanita diwakili P dan W. Nah, istilahnya diwakili satu huruf ya. Kemudian integer ini untuk mengenalkan variabel angka bulat bukan pecahan. Ya, harga misalkan tanpa menimbulkan pecahan, jumlah. Kemudian real ini untuk mengenalkan variabel angka pecahan. Misalkan variabel luas segitiga, itu kan kemungkinan besar mengandung pecahan ya, karena merupakan perhitungan dari setengah kali alas kali tinggi. Biasanya menimbulkan pecahan, maka luas segitiga ada baiknya, ada pasnya kita gunakan variabel real. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Langsung kita ke contoh aplikasi atau baris program di sini. Saya punya contoh dari algoritma tadi. Jadi proses mencetak beberapa langkah tadi, ya. Di sini ada program, ya, spasi contoh 1. Nah, ini istilahnya nama programnya ya. Kemudian ada bikin N, hati-hati ini ada titik komanya di belakangnya. Kemudian yang pertama write-line mencetak masukkan kontak. Kemudian yang kedua write-line putar kontak ke kanan. Yang ketiga lepas standar samping. Ya, yang keempat tarik rem. Ini mencetak, nanti hasilnya cetakan seperti ini. Kemudian ada readline. Readline ini adalah supaya nanti hasilnya bisa dilihat, maka istilahnya harus ditahan dulu dengan readline. Butuh inputan keyboard baru nanti keluar ya. Readline. Ini ada write untuk mencetak tulisan dalam kurung. Jadi yang dicetak itu tulisan yang diapit tanda petik depan dan petik belakang. Ingat pemberian tanda petik menggunakan tanda petik 1 ya. Tanda petik 1. Jadi tulisan besar kecilnya ada masalah, program kasih kecil tidak apa-apa, seperti itu. Nah, penamaan nama program ini bisa variatif huruf dan angka, tapi jangan diawali seperti ini ya, misalkan ya. Jadi bisa berupa huruf dan angka ya. Penamaan program bisa huruf, angka atau variasinya ya. Kemudian tidak boleh diawali angka, harus huruf. Kemudian misal ada dua kata ya, ada dua kata, misal ada dua kata, lebih dari dua kata ya, maka harus dipisah sini ya, maka harus dipisah dengan tanda strip tengah. Nah, seperti ini, tanda strip tengah. Oke, kemudian ini juga tidak boleh ya. Ini ya, ini maksudnya yang tadi misal ada dua kata, ini harus dipisah dengan tanda underscore, bukan strip tengah tapi underscore.
Malah strip tengah tidak boleh ya, tidak boleh menggunakan tanda strip tengah. Ya, beda ya, ini underscore garis bawah, ini strip tengah. Oke, kira-kira itu persyaratannya ya. Baik, ini contohnya. Lalu coba kita praktekkan ke software Layarus. Ya. Softwarenya sudah kita buka. Ya. Kemudian pilih file. Ini aplikasi Layarus ya. Kemudian pilih file. Ini ya. File, kemudian kita gunakan new. Ya. Lalu di sini ada pilihan simple program. Saya ulangi. File, new, kemudian simple program kita klik. Ya, langsung klik 2 kali boleh. Ya. Langsung klik 2 kali boleh, atau ini posisi blok di biru baru oke, tidak masalah. Klik 2 kali tidak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita ganti program project 1. Kita berikan contoh 1. Nah, ini boleh. Kemudian begin. Yang pertama write ya, write len kurung buka, masukkan kontak tanda petik. Nah, seperti ini ya. Coba kita nyoba satu dulu, nyoba satu baris perintah. Nah, contohnya seperti ini dulu ya, contohnya seperti ini dulu. Coba cara melihat atau menjalankan programnya adalah kita klik run. Ya, run, kemudian compile. Nah, seperti ini. Oke, nah ini ada tulisan sukses. Ini artinya tidak ada kesalahan. Setelah kita compile, tidak ada kesalahan, kita lanjut dengan masuk ke menu run. Di sini ada F9 atau run lagi ya. Hasilnya seperti apa? Kita tunggu hasilnya. Nah, ini masukkan kontak. Nah, ini adalah hasil tampilannya ya. Nah, kemudian misalkan ya kita kurang tanda petik. Nah, satu yang terjadi apa? Kurang tanda petik satu. Coba kita run. Kemudian compile, kesalahannya di mana? Nah, ini akan ditunjukkan kesalahan. Ya. Akan ditunjukkan kesalahan ini yang project.lpr 4,14, artinya baris keempat ya. Baris keempat ya. Kira-kira kesalahannya apa? Nah, ini kurang tanda petik. Nah, seperti ini. Oke, misalkan ini kita kurang titik koma, kejadiannya seperti apa? Kita run, compile. Nah, ya. Akan ada pesan kesalahan baris 5 ya. Kurang lebih kesalahan ada di baris 5. Syntax error titik koma, kurang titik koma. Nah, ini padahal ada. Coba kita lihat sebelumnya. Nah, ternyata di baris keempat belum ada titik komanya ya. Oke, yang kedua adalah kita bisa ngopi seperti ini ya. Kita copy aja tidak apa-apa, nanti kita ganti isinya ya. Masukkan kontak, kemudian putar kontak ke kanan. Yang ketiga, lepas standar samping. Lepas standar samping. Kemudian tarik rem kiri. Nah, tarik rem kiri, kemudian pencet tombol starter. Nah, pencet tombol starter. Kemudian motor siap digunakan. Nah, motor. Bentar, ini pencet tombol starter ini ya. Oke. Motor siap digunakan. Oke, seperti ini. Coba kita run, compile. Ini sukses, kemudian run lagi, masuk di run lagi ya.
hasilnya seperti apa. Nah, bisa berhasil. Mudah bukan? Nanti silahkan bisa dicoba ya. Oke, kita lanjut. Ini kita simpan dulu. Ya. Kita simpan dulu. File, caranya simpan, save. Ya. Kalau sudah, mestinya Anda siapkan dulu folder penyimpanan. Misalkan di C, namanya foldernya adalah Alpro, algoritma pemrograman. Oke, di sini namanya misalkan contoh 1 ya. Kemudian di ini save as type.pas ya. Kemudian save. Nah, oke sudah. Kalau sudah, kita silang. Suatu saat atau pada praktik selanjutnya misalkan mau buka atau kita mau ada tugas, kita mau lihat file sebelumnya, tinggal file, open, kemudian tadi di folder C, Alpro, kita pilih yang contoh 1, pas. Klik. Nah, ini yang tadi kita kerjakan. Baik. Selanjutnya kita nyoba baris atau perintah selanjutnya ya, program selanjutnya. Hampir sama seperti tadi. Kalau yang alternatif ini ya, alternatif program untuk implementasi contoh 1, kita tidak mencetak dalam bentuk kalimat yang di-update tanda petik, tapi yang kita cetak adalah variabel ya. Ada variabel kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, 4, 5, 6. Baik. Coba ya, di sini sebelum kita masuk ke begin end, itu kita kenalkan dulu ya, kita deklarasikan dulu. Ini contohnya program contoh 1.1. var kalimat 1, kalimat 2, koma kalimat 3, koma kalimat 4. Ini kita bisa memakai koma, ada kalimat 1, koma kalimat 2, karena apa? Kalimat 1, kalimat 2, 3, 4, 5, 6 ini mempunyai jenis data, jenis variabel yang sama, yaitu string. Nah, ini kurang titik koma ya, variabelnya string. Karena variabelnya sama-sama string, maka boleh pakai koma, artinya semua variabel yang dikenalkan di sini tipenya string. Kemudian ini ada kalimat 1.2 sama dengan masukkan kontak, di-update tanda petik. Bahwa kalimat 1 ini berisi nilai sebuah kalimat, yaitu masukkan kontak. Kalimat 2 juga sama, memiliki sebuah nilai yang di-update tanda petik dengan kalimat putar kontak ke kanan. Kalimat ketiga punya nilai yaitu lepas standar samping sampai kalimat 4. Ya. Kemudian di sini write-len kalimat 1. Hati-hati, kalimat ya, karena yang kita cetak ini bukan sebuah kalimat seperti di contoh ini, kan sebuah kalimat ya, sebuah tulisan biasa yang di-update tanda petik. Yang di sini yang kita cetak adalah nama variabel yang sudah kita kenalkan di var dan sudah kita isi. Maka ini tidak boleh di-update tanda petik, ini tidak boleh ya. Kalau di-update tanda petik, maka nanti yang tercetak bukan isi dari kalimat 1 masukkan kontak, tapi yang tercetak kalimat 1, tulisan kalimat 1. Maka ini tidak boleh pakai tanda petik. Nah, seperti ini. Coba kita copy paste saja ya. Copy, kemudian bentar. Ini ya, coba file, kemudian new, kemudian simple program. Kita ganti semua aja seperti ini. Nah, ini cuma tanda petiknya merah, ini salah, harus kita ganti. Nah, tanda petik ya, ini tanda petik sudah. Nah, udah.
Nah, seperti ini ya, seperti ini. Kita coba run, compile. Oh, ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Nah, kesalahannya baris 4 ya. Syntax error titik koma. Nah, ini kurang titik koma ya. Kurang titik koma. Nah, seperti ini. Coba kita run, compile. Baris 4 kurang titik koma. Nah, ini ada di mana? Bentar. Ini tanda petiknya kemungkinan. Nah, ini agak beda tanda petiknya. Ini kesalahannya biasanya di tanda petik. Nah, coba kita run lagi, compile. Apa ini? Titik 2. Bentar, di gabung aja coba. Oke, coba kalimat 1, kalimat 2 sudah 3, 4, 5, 6 ya. Coba kita run, compile. Ini ini apa? Baris 8 fatal string excite line. Nah, ini kurang apa kira-kira? Baris 8 kurang tanda petik. Nah, harus jeli memang ya. Run, compile. Nah, ini sukses. Oke, coba kita run. Sama enggak hasilnya dengan yang contoh pertama? Nah, hasilnya sama ya. Hasilnya sama, cuma beda cara. Ya, ini kita tampung dalam variabel kalimat 1, 2. Sedangkan yang contoh 1 tadi langsung kita tuliskan. Ya, itu kemudian ini sudah ya kalimat 1 selanjutnya. Kemudian contoh 2 kita untuk biar lebih paham tentang algoritma tentang pendaftaran siswa baru. Mulai ini selesai, setelah mulai mengisi formulir pendaftaran. Ini sama ya, mulai flowchartnya mengisi formulir pendaftaran, kemudian masukkan tes masuk, kemudian lakukan pembayaran, kemudian lakukan registrasi ya, kemudian cetak kartu mahasiswa, lalu ukur jas alma mater, kemudian matrikulasi. Matrikulasi itu pengenalan kuliah, beberapa mata kuliah ya. Kemudian ini Dunus Insight ya, di kampus Dinus Universitas Dianus Fantoro biasanya mahasiswa ada Dinus Insight. Kemudian selesai. Ini seperti ini algoritma dan flowchartnya ya. Baik. Nah, di bawahnya ini perintahnya adalah silakan kalian coba programnya dari algoritma pada contoh 2. Nah, coba kalian bisa lakukan penulisan program di Lazarus ya. Penulisan program di Lazarus ini kita simpan dulu, save, kemudian contoh 1 tadi, kemudian ini sudah tersimpan, kita buat lagi ya, new, kemudian simple program. Nah, silahkan nanti Anda ketikkan, hasilnya nanti akan seperti pada contoh 1 sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa kalian coba, bisa juga nanti coba kalian hasil programnya, kalian baris programnya kalian tampilkan di kolom komentar pada video YouTube ini. Baik, semoga jadi untuk algoritma pemrograman ya, pembahasan pertama sampai ini dulu ya. Nanti di video kedua insya Allah tentang program inputan ya. Semoga bermanfaat. Ini dasar harus paham dulu ke depannya biar mudah untuk membuat algoritma, flowchart dan pemrograman. Oke. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya ya.
bisa di subscribe atau tuliskan komentar kaitan hasil program tadi, dan like juga. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.